Haleluya. Apapun yang terjadi, jangan lupa Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Luar biasa. Kita kembali ke Mazmur 40 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Setiap kali kami membaca ayat ini, begitu bangga dan begitu takjub, terpesona dengan pekerjaan Roh Kudus. Orang takut tapi jadi percaya. Kalau iblis, setan, genderuwo, orang takut lari terbirit-birit. Tidak demikian dengan Roh Kudus. Roh Allah itu roh setan, tidak sama. Ya, Roh Allah membuat orang takut lalu percaya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 40 ayatnya yang keempat. Luar biasa. Nyanyian baru dalam mulut. Saudara, ada cerita teman kami yang terbang dari Indonesia ke Kanada. Tepatnya dari Jakarta ke Toronto. Nah, di pesawat tanpa disangka-sangka dia duduk di sebelah seseorang yang kelihatan nih beragama. Tapi mungkin gak mandi kami. Belum lupa untuk berdandan atau lupa untuk mandi. Dan baunya minta ampun. Nah, saudara bisa bayangkan duduk di pesawat seperti apa. Dengan perjalanan yang begitu jauh. Tapi di tengah-tengah kesulitan seperti itu, dia merenungkan firman Tuhan. Muncullah lagu lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu kau, dan begitulah kira-kira. Deeper in love with you. Makin dalam mengasihi Tuhan. Walaupun dunia ini tidak menjanjikan hal yang sangat baik, di sekeliling kita tidak kondusif, tetapi kita tetap percaya. Masih ingat COVID-19 yang begitu sulit? Tetangga kita mungkin tiba-tiba sudah meninggal. Teman kita yang baik, yang hidupnya sehat-sehat, tiba-tiba harus kembali kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Ini sekarang muncul lagi flu burung. Sudah mulai muncul lagi di Eropa atau di Amerika, dimanapun. Percayalah, kalau Tuhan dulu menolong kita, hari ini Tuhan tetap akan menolong kita. Nah, kita melanjutkan dari ayat itu, muncul lagu itu. Teman kami itu bisa membuat lagu yang indah sekali. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Tuhan. Kita lebih dalam mengasihi Tuhan walaupun masalah makin berat. Kita berlanjut ke poin yang kelima dari perenungan kita dari Mazmur 40 ayatnya yang keempat. Tuhan memberikan nyanyian baru. Jadi dikatakan pada ayat yang ketujuh, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan kepada korban sajian, tetapi engkau membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata ayat ke-8, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ayat 9, Taurat-Mu adalah dalam dadaku. Luar biasa. Jadi Tuhan tidak berkenan dengan poin yang kelima ini, dengan upacara apapun yang kita lakukan. Mungkin di gereja kita, itu baik semuanya. Baptisan kah, upacara pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, beribadah dengan teman-teman satu kelompok mungkin, tanpa hati yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, pada akhirnya akan melahirkan kekecewaan. Sia-sia di hadapan Tuhan.
Mazmur 40 ayat 7. Dan yang keenam, lalu pemazmur meyakinkan Tuhan bahwa Dia suka melakukan kehendak-Mu, Taurat-Mu dalam dadaku, dan siap bersaksi menceritakan kasih dan keselamatan Tuhan kepada semua orang agar mereka dapat berkata Tuhan itu besar. Mazmur 40 ayat 9 sampai 11 dan ayat yang ke-17. Dan yang terakhir bagian yang ke-7, pemazmur tidak merasa lelah berharap kepada Tuhan, sekalipun masalah satu persatu menimpa kehidupannya. Habis satu belum selesai, satu datangnya. Namun pada akhirnya Tuhan sajalah yang sanggup menolong siapapun yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah tanggamu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutmu. Amin.